Ketika terjadi kiamat kecil, meteor jatuh, maka jangan heran. Sekarang disebut oleh ahli pengetahuan, dulu pernah ada meteor masuk ke bumi, menghancurkan penghidupan di bumi, itu benar. Makhluk-makhluk purba mati, hewan-hewan purba mati, termasuk jin mati. Dulu jin masih bertubuh kasar. Jadi gak kayak sekarang, antum bisa lihat jin gak? Malaikat mah gak berani marah sama guru ngaji. Sayang dia sama kita. Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, faqala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini tentang kita, ini hakikat kita yang berbeda dengan malaikat yang kita imani wujudnya. Tidaklah aku jadikan sosok yang aku ciptakan langsung dengan tanganku, yang aku hembuskan kepadanya rohku, kaman qultu lahu kun fakan. Sebagaimana sosok seperti kalian yang aku cipta hanya dengan kun. Oh, beda kita. Ini yang jarang dibuka orang, bahwa kita dicipta bukan. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selama ini pernah dengar nggak malaikat mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Malaikat apa gitu, ada nggak? Nggak pernah dengar ya? Ya. Tapi dalam ilmu aqidah ahlus sunnah, wal mautu jaizun alaihim, mereka itu juga bakal mati dan boleh mati dan pasti mati. Ini kabar yang Bapak Ibu jarang dengar. Jin itu tidak mati dengan sendirinya. Jin itu umurnya panjang. Maka malaikat maut bertugas itu dikasih asbab. Jin itu kalau dia perang sesama mereka, lalu luka baru mati, salah satunya. Begitu Pak. Maka jin itu bisa umurnya 1000 tahun, 2000 tahun. Siluman-siluman itu kan jin itu. Ya, itu jin itu Pak. Cuma siluman itu kurang kurang sempurna karena dia nggak punya sayap. Mohon maaf kalau di sekitar masjid ini ada siluman. Masa dekat masjid ada siluman, kan aneh. Berarti kurang oke dong baca Quran ya. Gak mungkin lah ya. Kalau ada jin mungkin, kalau siluman saya nggak percaya. Istilah siluman pun bukan itu bahasa Indonesia. Bahasa Nabi hanya menyebut jin. Kata baginda Rasulullah SAW, jin itu ada jin yang berubah-ubah seperti binatang, ada jin yang bersayap. Nah, yang bersayap ini yang mereka mau. Ya, kenapa? Mereka mirip dengan malaikat, sangat mirip dengan malaikat. Walakin Allah Ta'ala ja'ala lahum amadan ba'ida, tapi Allah memanjangkan umur malaikat. Bukan berarti mereka nggak mati-mati. Mereka bakal mati, tetapi Allah panjangkan umurnya. Guru saya dulu kasih pertanyaan, itu pohon rezekinya dia narik sendiri, nyari sendiri, atau rezekinya dia anterin? Dianterin nggak? Kalau itu pohon nyari sendiri Pak, itu kulkas kita bisa hancur sama dia itu. Maka pohon, walaupun secara ilmu biologi ada namanya pembuluh kapiler, tapi suatu rahasia yang hari ini belum terungkap. Energi apa yang membuat pohon itu bisa menarik air? Guru saya seorang teolog, dia seorang ahli zikir, tapi beliau mengatakan ini malaikat yang nganterin. Tapi saya tidak semua yang sepakat. Boleh dong bedang sama guru? Semua kita rezekinya diantarin malaikat. Nih, bedanya apa? Adakah energi di dalam pohon sehingga dia bisa narik pohon, menarik makanan? Dulu saya mengira semuanya dihantarkan malaikat, ternyata tidak. Setelah belajar kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani,
Ternyata beliau mengatakan dalam tumbuhan itu ada satu energi spirit disebut ar-ruhu an-nabati, spirit yang tumbuh, yang menyedot, yang berkembang naik, dan dia sifatnya gaib. Kalau spirit ini, ruh ini hilang, barulah pohon itu mati, baru malaikatnya pergi. Dulu saya mengira pohon itu spiritnya malaikatnya, ternyata kita keliru. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani meluruskan pandangan itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua rezekinya diantarkan malaikat, dan malaikat nggak salah kirim, tenang ya. Jadi nggak ada namanya rezeki tertukar, apalagi jodoh tertukar, itu nggak ada. Walaupun kita mau, kita udah kejar-kejar, kalau Allah nggak mau nggak jadi. Tapi kalau Allah mau, Allah kirim. Maka dalam 4 kaedah rezeki yang dicatat waktu kita masih dalam kandungan ibu, tidak disebut kata jodoh. Kenapa? Li'annaha minar rizq, karena itu bagian dari rezeki. Ya, itu bagian dari rezeki, termasuk teman hidup, teman kerja, itu rezeki Pak. Jangan kira rezeki itu cuma fulus. Duit belum ada, Allah sudah bagi rezeki. Dulu sudah ada rupiah belum? Maka rezeki bukan rupiah. Maka punya teman lah yang banyak, bukan karena dia mau jadi objek MLM kita, bukan. Oh nih target baru nih, bukan begitu. Innamal amalu bin niat, ya, amal tergantung niat. Masa ketemuan orang mau jadi target baru nih. Fala yatawaffahum hatta yablughu, malaikat nggak akan Allah wafatkan sampai Allah tetapkan di ujung. Kapan ujungnya? Itu kiamat. Itu kiamat. Termasuk iblis. Nah, beda jin dengan iblis. Di sini ada pembahasan panjang tentang iblis. Mungkin kita loncat ke situ aja ya. Kayaknya pada mau ini ya. Ternyata iblis itu, saya 2001, 2022 itu udah sering bahas tentang ini. Iblis itu dulunya malaikat tinggi yang bersayap banyak. Namanya Azazil. Namanya Azazil. Mirip-mirip sama Jibril kan? Azazil, Israel, Mikael kan mirip-mirip tuh. Hampir mirip. Itu malaikat, dia bersayap, dia boleh mengakses, dia terbang ke langit pertama, kedua, ketiga, masuk surga, melewati neraka, itu boleh. Bahkan dalam satu riwayat di sini oleh Imam Baihaqi, dan riwayat ini hasan, disebutkan kana Azazil khazinal jannah. Dulu si Azazil itu belum namanya iblis Pak, iblis itu gelar. Nama asli dia apa? Azazil itu dulu penjaga surga. Keren gak tuh? Waduh, dia udah tahu nama antum ada di sana apa bukan? Makanya sekarang dia kejar itu orang yang namanya ada di situ. Karena hafalannya iblis itu nggak hilang. Apa yang dilihat pertama sampai hari ini dia ingat. Jadi nama antum sudah ketemu sama dia itu ya. Serius, bukan nakut-nakutin, bukan. Ini hakiki ini. Ketika iblis itu, si Azazil itu bertugas di sorga, orang bertanya, kok tiba-tiba? Kan orang tahu semua Azazil ini tercipta sama dengan jin, yaitu api. Ternyata dulu ada kejadian kiamat pertama di bumi, yaitu kiamat jin. Jin itu dikiamatkan oleh Allah, maka jin gak boleh lagi jadi khalifah di muka bumi. Maka anak daripada Al-Jan, nah jadi namanya dulu raja jin itu namanya Al-Jan, nama anaknya itu Azazil.
Al-Jan ini punya sayap persis seperti malaikat dan aksesnya boleh naik turun seperti Jibril. Zikir la ilaha illallahnya ribuan kali setiap hari. Bayangkan, ketika terjadi kiamat kecil, meteor jatuh, maka jangan heran yang sekarang disebut oleh ahli pengetahuan, dulu pernah ada meteor masuk ke bumi menghancurkan penghidupan di bumi, itu benar. Makhluk-makhluk purba mati, hewan-hewan purba mati, termasuk jin mati. Dulu jin masih bertubuh kasar, jadi nggak kayak sekarang. Antum bisa lihat jin nggak? Paling indigo sama inggilo. Kita nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah tutup. Allah sudah tutup, dan ini nikmat paling besar. Nggak nyaman loh Pak. Tiba-tiba kelipet ada makhluk lain, tuh nggak enak. Tiba-tiba ada makhluk kepalanya lewat, kan nggak enak. Nggak enak banget tuh. Saya bayangin itu udah nggak enak. Maka Al-Jan ini ikut mati. Tiba-tiba Allah kasih wahyu kepada Sayyidina Jibril. Jibril, itu anak Al-Jan, ambil, didik dia. Maka dididiklah anak Al-Jan bernama Azazil, diajarin ma'rifatullah, la ilaha illallah. Maka dizikir oleh Allah, naik derajat, langit 1, langit 2, terus sampai bisa ke surga. Maka disebutkan, kana iblis, dulu si iblis itu min khuzanil jannah, dulu dia boleh menjaga surga. Bahkan kana yudabbiru amra sama'id dunya, langit pertama sampai ke bumi ini itu boleh diatur sendiri. Itu kerajaannya jin, kerajaannya si Azazil ya. Dan gak boleh dulu mentadbir bumi, mentadbir langit kalau gak punya nama Allah. Berarti si Azazil ini punya nama Allah. Maksud saya ngomong begini apa? Kita datang ke dukunnya juga bismillah juga kok. Pakai kun paya akun Pak. Ya. Maka si dukun juga minta kepada Allah. Wali juga minta kepada Allah. Kok kadang-kadang lebih cepat dukun? Nah, itu masalahnya. Karena si kiai nggak tirakat lagi, si dukun tirakatan. Jadi yakinnya lebih kuat, yakinnya sih. Maka dukun tuh diklik dikit jadi wali Allah. Sayangnya dia wali setan. Nah, ini di riwayat 146, kana ismu iblis Azazila. Nah, ini selama ini kan kita dengar dari pengajian-pengajian, Bapak Ibu sekarang dengar ini langsung penjelasan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang menjelaskan? Jadi ini bukan khurafat, ini bukan juga dari Israelia, ini langsung dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak pernah menjelaskan yang gaib kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Adalah iblis bernama Azazil wa kana, perhatikan, dia adalah asrafil malaikah, termasuk malaikat-malaikat asyraf, malaikat-malaikat mulia. Maka dulu malaikat itu komposisinya dua, ada yang tercipta dari api yang juga mengeluarkan cahaya, ada yang tercipta dari cahaya murni. Jadi penjelasan kita ini bukan penjelasan ada-ada, tapi ini setelah kita gabung dari Tarikh Tabari, lalu kitab akidah seperti Syu'abul Iman. Data-datanya sangat kuat. Min dawil arba'ah al-ajnihah thumma ablasa ba'du. Si malaikat bernama Azazil ini punya sayap 4. Nah, 4 di sini, 4 kanan, 4 kiri. Berapa berarti? 8. Kalau cuma kanan nggak bisa terbang. Ya. Dan itu sayap besarnya, belum yang kecil-kecilnya.
Oleh karenanya, ilustrasi yang muncul dari film-film barat yang agak soleh-soleh, ya, bahwa mereka menggambarkan malaikat itu gagah lalu bersayap, itu benar. Itu benar. Ilustrasinya. Cuma mereka menyebut bahwa malaikat itu melakukan hal ini dan itu, ya kita tawakuf, kita nggak mau ambil. Tapi ilustrasinya kuat. Bedanya apa? Orang Islam sangat hati-hati, jadi tidak berani menggambarkan malaikat. Tidak berani, jangankan malaikat, kita menggambarkan wajahnya para nabi nggak berani. Padahal tidak ada dalilnya melarang itu. Yang ada dalilnya membuat gambar yang disembah, patung yang disembah itu nggak boleh. Itu dalilnya jelas, ya, bahwa malaikat tidak masuk kepada rumah fihi suratun tu'bad. Hadis Imam An-Nasai. Jika di rumah itu ada gambar atau ukiran patung yang disembah. Dalil lainnya apa? Sayyidatuna Aisyah suka main ukiran pahatan kayu yang berbentuk kuda bersayap. Dan itu jadi mainan Sayyidah Aisyah. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, yang semakna dengannya. Berdasarkan itu tidak kuat fatwa saudara-saudara kita kelompok Wahabi bahwa menggambar, mengukir, membuat patung itu haram secara mutlak. Enggak. Yang haram itu yang disembah. Jadi patung Sudirman boleh enggak? Ya nggak boleh apalagi telanjang, itu nggak boleh. Itu aja masalah di kitanya. Sederhana toh? Ya, kenapa kemudian kita terganggu dengan benda mati? Itu kan aneh. Ada orang yang kemudian mengayakini kalau dia kesurupan itu karena ada gambar. Itu khurafat namanya. Kok ada orang yang berakal sehat, yang iman kepada Allah sampai rukun imannya 6, lalu percaya bahwa gambar membuat dia kesurupan? Saya nggak habis pikir. Kita ini mau maju tapi mundur 14 abad. Jadi ruqyah itu nggak semuanya benar. Ada ruqyah yang khurafat, ada ruqyah yang syar'i. Tapi banyak yang katanya syar'i hari ini khurafatnya tinggi. Ya, lucu-lucu lah begitu, ya. Jadi ketika Nabi SAW megang lagi bakar api unggun, kata beliau, inna narakum hazihi, ini api ini tuqadun, ya, dinyalakan. Yang kamu nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 api neraka jahanam. Pada dengar kalimat ini? Ya, ini juga bukan kalam Nabi, tapi ini kalam Ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang kita pakai hari ini itu cuma potongan dari 1/70, begitu ya? Ya, dari 70 itu ambil 1. Itulah api kita hari ini. Itu yang antum nikmati, bisa bakar nasi, bakar sate, kan? Kalau kelebihan satenya gimana? Gosong. Inna minal malaikati qabilatan. Di antara malaikat itu ada satu qabilah yang disebut jin. Jadi malaikat itu ada satu klan disebut jin. Jin di situ berarti kelompok yang tertutup. Wa kana iblis minha. Iblis itu klannya malaikat. Ternyata marga-marga itu juga enggak hanya marga Habaib, marga suku Jawa, suku Sunda, ya, Bani Fulan enggak. Itu ternyata juga ada di malaikat, dan malaikat adalah marga iblis itu marga al-jin. Nah, kalau ingin mengetahui malaikat itu, nama-namanya nanti terlihat dari belakangnya. Jibril,
Azazil. Nah, itu menunjukkan bahwa dia klan tinggi. Malaikat khodam salah satu surat di Quran namanya Kandias. Nah, itu udah beda kan? Iyas. Ternyata iblis ini punya nama kecil yaitu Iyas. Jadi nama bumi dia Iyas. Nama langit dia Azazil. Nama setan dia iblis. Jadi iblis pun banyak-banyak nama. Ya samalah kayak antum ini di rumah namanya apa? Abdul. Ya, di sekolah namanya Duloh. Di tempat kerja namanya apa? Ab. Di kafe namanya Bro. Nyampe di warung Coy. Jadi nama-nama begitu biasa, itu nama-nama bumi. Di sana juga ada. Ya, di sana juga ada. Qala al-Baihaqi, kata Imam Baihaqi, jika ini benar, ya, yadullu alam farqati haula'il qabilah ghairihim minal malaika fi tasmiyah. Ini pertanda bahwa membeda antara klannya iblis dengan klan semua malaikat. Ya. Selama ini antum dengar kata kiai, malaikat dari cahaya. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya supaya percayanya tidak lagi taklid, tapi sudah langsung mendengarkan. Ini riwayat Imam Muslim lalu dikumpulkan juga oleh Imam Baihaqi. Apa kata Nabi SAW? Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Dicipta, berarti kalau dia dicipta, maka dia menjadi tubuh. Maka dia punya tubuh. Tubuh bahasa Arab jasman, jism. Jismani atau jism. Boleh disebut jismun nuraniyun. Jism atau tubuh cahaya. Kita dari tanah, tapi tanah beda nggak sama kita? Ini ada yang dari batu nggak? Kita dari tanah, tapi kita bukan tanah. Malaikat dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Paham? Oke. Wa khuliqal jan, bukan jin. Si bapaknya malaikat, para jin sekarang namanya siapa? Al-jan. Nah, tapi al-jan ini juga bisa diartikan jamak dari jin. Terciptalah jin itu min marijin min nar, dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan kakekmu Adam tercipta sebagaimana telah disebutkan di Quran kepadamu, yaitu min tin, dari tanah. Makanya malaikat yang bernama Azazil ini gengsi. Udah biasa gua injak kok disembah-sembah katanya. Itu kata si Azazil. Hati-hati Pak. Orang yang selama ini kita ejek-ejek hina-hina ternyata jadi pemimpin kita kan. Betul nggak? Kualat kita Pak. Ini malaikat apa-apaan itu yang gue injak, tempat, mohon maaf bahasa kasarnya, tempat gue berak gitu, kira-kira begitu, tempat aku pipis katanya. Masa itu yang kemudian disembah? Ternyata si iblis ini gagal memahami bahwa malaikat dari api, malaikat dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Sebagaimana jin itu dari api, tapi jin bukan api. Kita dari tanah, tapi kita bukan tanah lagi. Itu yang mereka lupa. Silakan azan. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian inti.
Apa beda kita dengan malaikat? Jawabannya bukan hanya sekedar perbedaan tercipta dari cahaya atau tercipta dari tanah. Nggak sesederhana itu. Maka di sini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan riwayatnya boleh kita pertimbangkan ya. Saya senang sekali baca riwayat ini karena di sini terlihat ini loh beda kita dengan malaikat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad beliau dari Nabi SAW bersabda, lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihi salam, wa dzurriyyatah, dan keturunannya. Nah, ini coba perhatikan. Ini tentang kita nih. Ini malaikat protes, lalu Allah membela kita. Malaikatnya suka protes, Pak. Suka demo. Ya. Qalatil malaikah, berkata malaikat, ya Rabb. Nah, ini demo malaikat. Ya Allah, khalaqtahum ya'kulun wa yashrabun wa yankihun wa yarkabun. Engkau menciptakan mereka makan, minum, menikah, mengendara. Malaikat menikah nggak? Makan, minum nggak? Mereka rezeki gak disebut makan, mereka disebut dapat rezeki dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Itu rezeki malaikat, bukan makanan malaikat. Ungkapan makanan itu hanya ungkapan majazi. Jadi energi malaikat itu dari zikir yang 4 tadi. Maka saya menyebut di tempat lain, ini maqalidus sama, itu ikatnya langit, karena bisa mengundang malaikat. Apa kata malaikat yang demo ini? Manusia kan sudah dapat fasilitas duniawi, ya Allah. Terus faj'al lahumud dunya walanal akhirah. Kalau begitu, ciptakan dunia untuk mereka, akhirat untuk kami. Woi, malaikat ini pintar bernegosiasi, tapi kurang dalil. Harusnya dia kasih dalil lah. Ya, jangan cuma pakai fakta begitu ya. Saya ngomong begini malaikat nggak marah kok Bapak Ibu. Malaikat mah nggak berani marah sama guru ngaji. Sayang dia sama kita. Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, faqala Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tentang kita, ini hakikat kita yang berbeda dengan malaikat yang kita imani wujudnya. Jadi tidak mesti kita mengimani sesuatu dan mereka lebih mulia dari kita yang mempercayainya. Ya. La aj'al man khalaqtuhu biyadi. Kita ini ada dua sisi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita ini ada dua sisi. Aku tidak akan jadikan makhluk yang aku cipta dengan tanganku langsung, dan aku hembuskan kepada ciptaanku itu dari rohku. Saya sudah jelaskan panjang lebar, rohku bukan zatku. Ruhullah itu adalah Ahmad namanya. Ya, kalau zatullah namanya Ahad. Beda? Jadi ruhi Ahmad itu nama aja. Maka Ahmad dalam ilmu ma'rifat ahlu sunnah itu disebut dengan ummul arwah, induk sekalian ruh. Ruh kita dari sana, tubuh dari bumi, ruh dari sana, bukan dari zatullah. Nanti berpikir nanti innalillah kita berpulang kepada zat Allah, jadi zat Allah nanti. Itu ajaran kebatinan yang tidak direstui dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita luruskan bahwa yang Allah tiupkan itu adalah ruhullah, yaitu Ahmad. Ya. Tidaklah aku jadikan sosok yang aku ciptakan langsung dengan tanganku, yang aku hembuskan kepadanya rohku, kaman qultu lahu kun fakan, sebagaimana
sosok seperti kalian yang aku cipta hanya dengan kun. Beda kita. Ini yang jarang dibuka orang, bahwa kita dicipta bukan dengan kun, kita dengan tangan lalu dihembus dua. Ada yang dicipta, ada yang dihembus. Ya, dalilnya jelas. Sedangkan malaikat, jin, semuanya pakai kun. Allah katakan kun, jadilah kamu, maka dia jadi ada. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan di waktu lain. Apa perbedaan yang dicipta dengan tangannya, yang dihembus dengan ruhnya, dengan malaikat nih yang bisa terbang itu, tapi hanya dicipta dengan kun. Itu perbedaannya jauh. Maka kita mundur satu paragraf. Jawabannya ada sedikit di sini, biar nggak penasaran ntar malam tidur. Kata Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi ini luar biasa kalau bahas ilmu hakikat ini asal muasal. Waqad takallama an-nas qadiman wa hadithan fil mufadalah bainal malaikati wal bashar. Banyak ulama membicarakan sebenarnya mana yang lebih tinggi, mana yang mempunyai kelebihan lebih, malaikat atau manusia. Fazahaba zahibun, ada ulama yang berpandangan, rasulnya manusia lebih tinggi dari rasulnya malaikat. Rasulnya malaikat Sayyidina Jibril, rasulnya manusia Sayyidina Muhammad SAW. Biasain baca Sayyidina, Pak. Di luar, dalam sholat terserah Bapak ya, tapi kalau saya tetap ya, bagi saya di dalam sholat, di luar sholat sama, karena sholat itu saya kenal dari Rasulullah SAW. Ya, kita nggak hiraukan fatwa-fatwa yang la yu'tabar itu, yang nggak mau tabar itu. Ya, bagi saya sama. Tapi boleh nggak ke sini? Nah, boleh. Cuma kurang adab. Kita ini bedanya sama malaikat adab aja. Ya, mau beda dengan malaikat, pakai adab. Ya. Dan kita seneng loh sama orang beradab, bener gak? Mau dicintai Allah, beradablah kepada kekasih Allah ya. Ternyata ada wali dari kalangan manusia, ada wali dari kalangan malaikat. Wal awliya minal bashar, wali dari manusia afdal, lebih utama, mulia dari aulia minal malaikah, daripada wali dari kalangan malaikat. Maka ada nabi rasul, ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul kalangan manusia. Lebih mulia mana? Ada wali dari kalangan malaikat, ada wali dari kalangan manusia. Lebih mulia mana? Manusia ya. Itu pandangan-pandangan mereka ya. Namun manusia biasa tidak lebih mulia daripada walinya malaikat ya. Barangkali itu Bapak Ibu, ke depan kita, jika ada waktu, kita jelaskan apa beda kunnya malaikat dengan manusia yang dicipta dengan tangan dan langsung dihembus ya. Semoga majelis ini diridhai Allah, dan siapapun yang hadir Allah berikan cahaya nur Islam, nur iman, nur ihsan di kalbunya. Allahumma amitna ala dinik. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami dalam dinmu, agamamu. Allahumma akmilna bil iman wal islam wal ihsan. Ya Allah, sempurnakan agama kami dengan Islam, dengan iman dan ihsan. Allahumma ya Allah, jadikan tubuh kami patuh kepada perintah-perintah-Mu. Jadikan ruh kami, kolbu kami patuh kepada perintah-perintah-Mu. Jadikan jiwa kami patuh kepada syariat Nabi-Mu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tubuh kami banyak dosa ya Allah, tapi malam ini kami mohon ampun ya Allah. Maka bebaskan kami dari murka-Mu, bebaskan kami dari neraka-Mu. Wa adkhilnal jannah
Izinkan kami meskipun tidak pantas ya Allah untuk memasuki surgamu, mau ketemu wajah nabimu dan memandang wajah engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berhenti pada pembicaraan tentang manakah yang lebih mulia, malaikat atau manusia, ya. Dan kita sampai pada teks bahwa dalam akidah Ahlussunnah ada manusia terpilih yang lebih mulia dari malaikat, dan ada juga malaikat yang lebih mulia dari sebagian manusia. Manusia yang lebih mulia dari seluruh malaikat itu Nabiuna Muhammad SAW dan semua para nabi. Lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, ini riwayatnya agak ambigu bagi sebagian orang yang bisa bahasa Arab pun dia akan debat mengenai makna hadis ini. Dalam hadis ini, hadis Imam Baihaqi dikatakan, "Lamma usriya bi kuntu ana fi syajaratin wa Jibril fi syajarah." Ketika aku diisrakan, diperjalankan malam hari, tiba-tiba aku ada di satu pohon, wa Jibril fi syajarah. Jibril juga ada di satu pohon. Ini pohon apa? Wallahu a'lam, enggak disebutkan. Faghashiyana min amrillah ma ghashiyana. Lalu kami diliputi oleh suatu perintah dari Allah yang hanya Allah yang tahu bagaimana Allah meliputi kami dengan itu. Fa kharra Jibril alaihissalam maghshiyan alaihi. Lalu Sayyidina Jibril kharra, pingsan. Itu perintah turun, Sayyidina Jibril nggak kuat, kharra maghsyian, langsung jatuh pingsan. Fathabbattu ala amri, sedangkan aku tetap pada posisiku. Fa'araftu fadla iman Jibril ala imani. Kalau bagi orang letterlek, aku sadar iman Jibril sejauh mana tingginya dibandingkan imanku. Ini secara harfiah. Tapi secara maknawi, aku baru faham iman Jibril segitu doang, gitu maksudnya. Ya, dapat perintah langsung pingsan. Sayyidina Musa, ketika Allah katakan, "Hai Musa, jika engkau ingin melihatku, pandanglah ke bukit itu. Jika bukit itu tetap ada di sana, satarani, engkau akan saufatarani, engkau akan melihat aku." Lalu Allah memancarkan nur cahayanya kepada itu gunung. Gunung itu kuat atau lemah? Lemah apa gunung? Gunung itu batu apa tanah? Batu. Kuat atau lemah? Kuat. Tapi itu gunung hancur. Nabi Musa hanya pingsan, mana yang lebih kuat? Gunungnya hancur, Nabi Musanya cuma pingsan. Mana yang lebih kuat? Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW tidak hanya melihat nurnya, tapi lebih dari itu. Nabi Muhammad tidak pingsan sama sekali, malah sujud. Fakharra sajida. Nabi Muhammad tersungkur sujud. Kalau Jibril tersungkur pingsan. Mana yang kuat? Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, mana yang kuat? Oke, itu cara memahami hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan, ya.
hadis panjang sekali Pak, saya pendek aja ya. Jadi dalam dialog yang panjang antara Sayyidina Jibril dan Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidina Jibril bawa malaikat lalu ngenalin ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu tugasnya apa, Bril? Ya, gitu. Terus Mikael, kamu tugasnya apa? Ditanya satu-satu. Lalu mereka jawab. Ada versi pendeknya ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail, ala ayyi syai' anta? Hei Jibril, tugasmu ngurusin apa? Jawaban Sayyidina Jibril, ala riyahi wal junud. Tugasku mengurusi angin wal junud dan tentara langit dan juga tentara bumi. Tentara bumi itu semut, itu maksud Pak. Semut, hama-hama itu tentara Sayyidina Jibril. Jadi kalau ada orang dulu ngomong bahwa virus ataupun hewan-hewan yang jadi hama di alam itu tentara Allah, itu benar secara harfiah, tapi tidak benar konteksnya kalau dibawa ke musim kemarin. Ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail? Lalu bagaimana dengan malaikat Mikail? Qala 'ala nabat. Dia mengurusi pepohonan nabati yang tumbuhan. Maka saya mau tanya nih, sel itu tumbuhan atau hewan? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan, hewan. Kalau ada hewan, maka ada ruh kita yang urus. Kita punya ruh yang urus. Tapi jika yang dimaksud itu tumbuhan, maka malaikat Mikail yang urus. Di dalam perut kita ternyata banyak bakteri. Benar? Benar Pak Dokter? Ini konfirmasi Pak Dokter. Benar. Itu bakteri, siapa yang urus di sini hidupnya? Itu malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu bisa ngurusin perut kita, Pak. Bisa ngurusin semua yang di dalam tubuh jika ada yang kaitannya dengan tumbuhan kah atau hewan. Kalau hewan nanti lain lagi. Maka kami ada dialog dulu dengan guru kami Abuya Hasan Basri. Buah itu atau pepohonan itu apakah dia yang nyedot air atau air didatangkan kepadanya? Mana yang benar? Mana yang pas, Pak? Itu pohon kelapa, dia nyedot air atau air itu dihantarkan kepadanya, lalu pembuluh kapilernya otomatis menyerap. Coba lihat, ada tisu, kita taruh di sini, dia pindah airnya ke sini ya, naik. Dia merambat, airnya merambat. Apakah, pertanyaan nih, apakah tisu ini yang menyedot air? Enggak. Paham? Maka guru saya mengatakan dulu, waktu kami ngaji Ihya, waktu akidah Imam Ghazali, coba perhatikan itu air kelapa. Apa dia yang nyedot? Kalau dia yang nyedot, nanti galonmu habis semua kata. Nah itu uratnya kalau mentok di tembok, dia masuk ke dalam rumah kan. Berarti bukan si pohon itu yang mencari air, tapi ada malaikat al-muwakkalin yang Allah utus kepada si pohon, yang dialah yang akan mengantarkan air ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah kira-kira. Ini berdasarkan hadis ini. Alan nabat. Tubuh kita ada sisi nabatinya. Coba lihat rambut. Rambut tumbuh? Tumbuh gak rambut? Benar. Badan kita tumbuh, tapi dia ada batas.
Maka ada sisi nabat dalam tubuh ini yang dia langsung berkaitan dengan malaikat Mikail. Langsung berkait. Ala ayyi syai'i malakul maut. Bagaimana dengan malaikat maut? Nah, ini menjadi pertanyaan di waktu kami dulu ngaji daurah Ahlussunnah wal Jamaah dengan para masyayikh. Benarkah malaikat maut itu bernama Izrail? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau mungkin bagi kita yang sudah hafal 10 malaikat biasa aja. Itu mah kajian anak TK. Tapi bagi ahli hadis itu penting. Kenapa? Kita belum menemukan hadis yang sahih. Kalau yang tidak sahih ada. Nama malaikat maut itu Izrail. Kecuali ada satu riwayat, seingat saya riwayat Ibnu Hibban, yang menyebutkan namanya Izrail. Tapi saya lupa itu hadis Nabi atau kalam Ibnu Abbas atau sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti di Quran tidak ada nama Israel, tapi di Quran ada Jibril, ada Mikala atau Mikail. Jibril, Mikal atau Mikail. Il itu nama Ibrani atau Suryani dari Allah. Il. Maka ketika Sayyidina Isa yang dihikayatkan sedang disalib, walaupun kita nggak meyakini beliau disalib, apa kata beliau? Il. Itu artinya Tuhan. Ya, itulah anehnya, Tuhannya bisa disalib. Lalu dikatakan qala ala qabdil anfus. Tugasnya malaikat maut itu apa? Beliau menjawab, malaikat maut itu menggenggam jiwa. Qabd. Tapi terjemahan hari ini mencabut nyawa. Coba perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Dia mati kok bisa merasakan? Katanya mati. Coba perhatiin lagi. Kullu nafsin, kullu setiap nafs jiwa, za'iqatul merasa, al-maut kematian. Kalau dia mati, masa dia merasa? Maka jiwa itu ada yang dimatikan, itu jiwa nabat, jiwa turab, jiwa tanah, jiwa yang berkait dengan tanah, dengan alam ini. Maka itu dimatikan. Tapi pada jiwa yang lebih dalam lagi, an-nafs, ar-ruhi, ar-rabbani, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, itu nggak mati. Itu nggak sanggup malaikat maut untuk mencabutnya, nggak urusan dia. Maka itu tanah. Jadi mohon maaf kalau ada nih zuriat Nabi SAW. Ya, saya tidak mengingkari nasab zuriat Nabi SAW. Tapi jangan bangga-bangga amat lah. Kenapa? Itu tubuh nanti pulang ke tanah. Tubuh ente nanti pulang ke tanah. Walaupun di tubuh ente ada nasab Rasulullah SAW, ruhnya belum tentu. Ruhnya belum tentu. Maka kalau Sayyid, Syarif, Syarifah tidak ngaji ma'rifatullah, ya mati kafir. Kan banyak juga yang murtad. Teman-teman kita ahbab tabligh banyak yang khuruj ke satu wilayah negara, itu masih pakai haddad, basyaiban, tapi udah gak sholat, udah gak kenal Allah. Ya kalungnya sudah beda. Negara-negara Latin sana. Berarti tubuh nggak cukup. Tubuh ini nggak cukup. Kita proporsional, kita nggak fanatis dengan zuriat Rasulullah SAW. Kita ta'zim, kita cinta karena di darahnya ada nasab baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar senang dinikahi oleh Sayyidina Ali dengan putrinya, tapi bukan lewat Fatimah. Apa kata beliau? Aku mendengar baginda berbicara, bersabda, setiap nasab terputus kecuali nasab Rasulullah, maka aku tidak ingin nasabku putus. Maka dia nikah. Cuma ada yang makomnya setinggi Umar sehingga mau nikah sama Syarifah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ya. Dan yang dinikahi Sayyidina Umar itu pun bukan anak Fatimah. Berarti bukan Syarifah murni dia. Dia masih sudah campur. Baik. Menggenggam jiwa. Maka di riwayat kedua disebut qabdil arwah. Maka jiwa, nafs, salah satu sinonimnya adalah arwah. Jadi ruh itu jika dia sinonim dari nafs, maka dia dicipta. Jika dia bukan sinonim dari nafs, dia dihembus. Begitu ungkapan Quran. Ya, nafakhtu fihi min ruhi. Namun orang suka menambah-nambahkan karena ada pengaruh filsafat dalam akidah Ahlussunnah. Ini yang kemudian kita coba pinggir-pinggirkan sedikit. Kalau ngikut Quran, Allah cuma mengatakan, aku ciptakan manusia dari tanah, lalu aku hembuskan setelah si tanah itu sempurna, taswiyah, ruhku. Maka ada dua sisi dalam diri kita, satu khalqiyah ciptaan, yang kedua nafkhiyah, hembusan. Jiwa nafkhiyah itu Allah abadikan. Jiwa khalqiyah Allah fanakan, hancurkan. Ini mengikuti surat Shad ayat 72-73. Ya, silakan nanti dilihat di rumah bahwa diri ini ada dua. Jiwa khalqiyah itu binasa, ada jiwa apa lagi? Nafkhiyah. Malaikat juga sama. Malaikat itu ada jiwa khalqiyah nuraniyah, jiwa yang tercipta dari nur, ada jiwa yang Allah hembuskan di situ. Maka malaikat disebutkan di awal kitab bab ini juga ada yang mati. Namun Allah kekalkan dia sampai suatu masa. Kapan masa itu? Wallahu a'lam bissawab. Nanti yang terakhir meninggal itu malaikat yang keempat kita sebut amma Israfil fahuwa yanzilu bil amri alaihim. Ya, malaikat yang terakhir dicabut itu malaikat Israfil. Ada satu riwayat malaikat maut. Namun yang paling pas ini Israfil. Kenapa? Sayyidina Israfil ini megang trompet. Sur, bahasa Arabnya sur. Wa nufiqa fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Nah, itu sur, bentuknya kebayang trompet bukan begini tapi begitu, ya. Beliau dalam satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ghazali di kitab Sulatul Arifin atau kitab yang lain, beliau mengatakan Sayyidina Israfil setiap saat melihat ke arasy, setiap detik matanya ke arasy, di bibirnya sudah dipegang sur. Apa tadi artinya sur? Trompet. Maka kalau ada orang trompet tahun baru itu ngikut Yahudi apa ngikut Israfil, saya nggak tahu. Jadi kita husnuzon aja, jangan-jangan ini terobsesi dengan Israfil. Susah amat toh, ya. Nggak usah susah amat beragama. Bedakan agama dengan tradisi. Ya, tradisi khair. Kalau nggak ada maksiat di dalamnya, mafi muskilah, ya. Tapi jika ada maksiat di dalamnya, kita kemudian jauhi. Dia selalu menatap ke arasy. Maka Israfil tugasnya betul-betul berat. Dia nunggu terus, mata nggak berkedip. Awal-awal cipta mata dia sampai sekarang nggak berkedip. Ada yang bisa begitu? Ada yang bisa begitu? Nggak berkedip, Pak.
Dia menatap terus. Keluar pintu, dan nanti dia menghembus, meniup 3 kali. Nah, itu disebutkan ada satu kitab lagi, saya ketinggalan di mobil, An-Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, tapi dia akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ari, cuma bergurunya ke Ibnu Taimiyah. Hebat nggak tuh? Ibnu Taimiyah imamnya Salafi. Ini muridnya akidahnya Asy'ari Aswaja, kayak orang NU lah. Ini orang NU ngajinya sama orang Wahabi, kira-kira gitu. Orang dulu biasa-biasa aja. Kenapa sekarang rempong ya? Kenapa sekarang akuisisi manhaj? Ya, yang mana nggak ada jaminan manhaj tertentu benar. Yang dibenarkan oleh Rasulullah hanya ma'ana alaihi washabi. Yang aku ada padanya dan manhaj sahabatku. Sesederhana itu. Ya. Dan malaikat Israfil ini, dia akan membaca ketika ada perintah pertama, jadi 3 kali hembusan, 3 kali tiupan, haqqan. Lalu ada 2 lagi, itu rahasia. Di kitab itu disebutkan. Karena kalimatnya agak aneh. Saya kalau baca takutnya antum merasa gharib. Ya. Salah satu yang sahih, haqqan, haqqan. Itu yang bunyinya. Jadi nanti bunyi trompetnya itu seperti itu. Haqqan, haqqan, wallahu alam. Itu yang bisa mendengar siapa, wallahu alam. Namun siapa yang mendengar saat itu orang terburuk di dunia. Berarti dia pengikut iblis, karena masih hidup. Jadi akhir zaman itu, Bapak Ibu, Dajjal keluar, bukan turun. Dajjal nggak naik di atas, yang naik di atas itu Nabi Isa. Tapi nanti dia nyamar jadi Nabi Isa, dia turun. Dia terbang nanti, seperti avatar. Terbang pakai suatu hewan. Hati-hati anak muda, kasih tahu anak-anak kita. Kasih tahu anak-anak kita, sekarang masuk ke alam bawah sadar mereka, avatar penyelamat alam pakai hewan. Tapi yang saya terima dari masyayikh, ente hati-hati. Itu belum ada film avatar, Pak. Belum ada film avatar, beliau udah ngomong. Dajjal itu punya kendaraan seperti hewan, bisa terbang. Mirip-mirip buruk, tapi bukan buruk. Dia loncat. Dan itu raksasa, mirip-mirip. Saya khawatir nanti anak-anak kita nonton Avatar. Terus ketika si Dajjal keluar, kayaknya ini nih penyelamat kita. Itu aja yang saya khawatirkan. Nauzubillah min. Bakal tambah laku nih filmnya kalau kita ngomong begini. Itu Israfil. Jadi Israfil matanya tajam sekali. Jadi dia kalau hembus, hancur semua alam semesta. Dia tiup lagi yang kedua, maka bangkitlah orang yang tadi jadi yang mati itu. Bangkit lagi semua. Dia tiup lagi yang kedua, maka ada 2 padang mahsyar. Mahsyar ardiyah, bumi, ada mahsyar yang hakiki. Itu ceritanya nanti panjang, kita nanti kitab nanti ya. Ada kitabnya, judulnya apa? An-Nihayah. Idealnya itu kitab didaurahkan. Cuma kitabnya tebalnya sama segini juga. Kitab An-Nihayah itu gak mungkin juga kita bahas semua. Dan disebutkan di sini inna minas samawati la sama'an fiha mawdi'u shibrin illa wa 'alaiha jabhatu malakin aw qadama. Sesungguhnya di langit itu ada satu langit, tidak ada satu jengkal pun melainkan ada di situ jidat malaikat sedang sujud. Di mana tuh? Maka dibacakan ayat, nanti cek surat As-Saffat ayat 165 166.
wa inna lanahnu shafuna wa inna lanahnul musabbihun. Di antara kami ada orang-orang yang suci, makhluk-makhluk suci, dan di antara kami ada yang senantiasa sholat bertasbih. Itu sujud. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat di sini, saya ringkas saja. Itu malaikat dari awal dicipta kerjanya sujud. Dan baru kemudian kepalanya diangkat kalau tiupan trompet pertama ditiupkan, dia baru kalah ngangkat. Apa kata dia? Ya Allah, ibadahku belum sempurna. Berapa ribu tahun itu dia ibadah. Ini teman-teman, kajian arkeologis tentang nenek moyang kita itu menyebutkan bahwa tubuh manusia ini sudah ada bahkan 20.000, 30.000 tahun sebelum sekarang ini. Itu nggak tahu Adam yang mana, wallahu alam. Ketika malaikat diumumkan kepada mereka, hai malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi khalifah pengurus di bumi. Apa kata malaikat? Malaikat turun ke bumi terus lihat, naik lagi. Ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi mereka turun dulu, kosek dulu. Ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi kelompok perusak dan pembunuh? Ini antum perusak nih kan? Itu rumah-rumah tadinya bukit itu. Rumah antum sekarang itu tadinya bukit tuh. Bukit mana yang udah hancur tuh? Bagi kita disebut pembangunan, bagi malaikat disebut pengerusakan. Kita kalau hari raya atau makan harian, makan kambing, nyembelih gak? Apa kata malaikat? Tasfikud dima, kamu makan aja nyembelih, numpahin darah. Kata si, karena malaikat gak makan. Apa makan mereka? Fa innahum ulhimut tasbih kama ulhibtum nafsa wa tarf. Mereka diilhamkan untuk bertasbih sebagaimana kamu diilhamkan untuk bernafas dan melirik. Dulu ada sekolah nafas gak? Gak ada kan? Tiba-tiba dia bisa bernafas. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rahasia, ini hadis rahasia. Sebenarnya setiap orang sudah dapat ilham sedari kecil. Cuma nyadar gak dapat ilham? Gak nyadar ya? Jadi kita itu ada satu software di dalam diri yang kita bawa dari alam sebelumnya. Dia bisa belajar beradaptasi dengan dimensi manapun. Itu yang disebut ruh. Ya, nanti dia banyak ini bagian-bagiannya. Ketika dibacakan suatu ayat, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih salat siang malam, enggak pernah putus satu detik pun. Dan ketika kiamat terjadi, apa kata mereka? Ya Rabb, kami belum sempurna ibadahnya. Kalau kita kayaknya udah tahajud 3 rakaat, kayaknya udah sempurna bener ya. Maksurat pagi sore kayaknya udah soleh bener. Ya, beda coblosan udah ngeklaim ente. Beda manhaj perjuangan sudah merasa diri lebih sempurna. Ya. Urusan cuma fatwa musik udah rame-ramean sekarang. Ya. Nah, malu kita sama malaikat. Amma syaghalahum risalah, amma syaghalahum amal, qala man hadha gulamun min bani Abdul Muttalib. Ya. Jadi Nabi Muhammad nanya, itu kerjaan mereka apa? Ya. Lalu disebutkan innahu ju'ila lahum tasbih kama ju'ila lakumun nafsu alasta ta'kul wa tashrab wa taji wa tazhab wa takallam wa anta tanaffas kadzalika ju'ila lahum tasbih. Jadi tasbih bagi malaikat seperti kita napas. Maka setiap tasbih ada malaikat. Ini kabar gembira ubasyirukum, ya. Setiap kita baca subhanallah
Di situ Allah taruh malaikat. Allah taruh, maka sholat tadi itu malaikat sampai ke atas, setiap jengkal itu ke atas. Kelihatan dengan mata? Enggak. Kenapa? Mereka cahaya. Halus sekali, disebut latifah, sehingga tidak terlihat oleh mata. Ya. Ada yang bisa ngelihat akalnya enggak? Ada yang bisa lihat kolbunya? Tuh, apalagi yang di luar diri kita nggak sanggup lihat. Kecuali Allah izinkan kolbu kita diliputi cahaya tasbih, antum akan pindah alam antara sadar tidak sadar. Ini yang dialami banyak sahabat, maka mereka menyaksikan malaikat. Ibnu Umar menyaksikan malaikat, Ibnu Abbas menyaksikan malaikat, Sayyidina Abu Hurairah menyaksikan malaikat. Kenapa? Tasbihnya membuat kolbunya berganti. Tidak lagi memandang dengan mata ini, tapi memandang dengan basirah nuraniyah. Jadi kita itu soalnya, masalahnya satu aja, wadah ini belum siap. Maka nggak usah minta-minta ketemu malaikat kalau belum siap. Kenapa? Takut nanti gila. Antum kaget sedikit dengan alam gaib bisa jadi error. Maka ada orang error katanya belajar thariqat, itu nggak benar. Itu bukan thariqat. Itu kebatinan. Kalau thariqah dia sudah ada kurikulumnya. Ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7. Karena setiap itu ada 7. Kalau orang kebatinan enggak, orang baru langsung dilempar ke 5 dan tidak didampingi. Ketika ada makhluk Allah terlihat oleh basirahnya, dia kaget. Kalau sudah kaget, siap-siap jadi penakut, bunyi cicak aja takut. Dan berapa banyak saya punya kenalan, ngakunya orang thariqah, ngakunya sufi, bunyi cicak langsung ketakutan. Jin datang. Cicak bunyi, jin yang datang. Maka syahwatnya malaikat, syahwat nuraniyah. Apa syahwat nuraniyah? Kasratut tasbih was sujud. Jadi itu syahwat juga. Apa makna syahwat? Kesenangan, kesukaan mereka apa? Kalau antum kan lengkap nih ya, ada sisi hewan, ada sisi malaikat. Coba yang sekarang pilih mana, makan apa duduk di sini? Kenapa milih duduk di sini? Itu sisi malaikatnya yang lagi aktif. Tapi jangan GR dulu. Oh aneh malaikat, bukan. Jadi karena ada satu sisi nuroniyah di dalam diri, maka kita ini betah nyimak ceramah 2 jam. Sahabat Nabi SAW di Kitabul Ilm, bab ilm di Sahih Bukhari disebutkan mereka itu duduk bersama Rasulullah 2 hari 2 malam, berhentinya cuma jam sholat, mereka lupa makan, lupa minum, hanya membicarakan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifat akhir zaman. 2 hari 2 malam gak pulang-pulang. Itu kalau lagi dibuka nuraniyah di kolbunya. Ya. Saya pernah praktekkan buat daurah, dari pagi sampai sore, itu jamaah kuat-kuat aja. Kita mikir, ya Rabb, ini nuraniyahnya manusia emang kuat. Sangat-sangat kuat. Maka malaikat setiap kali ada majelis, apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Hei malaikat yang di pojok sana, kamu kumpul. Jadi malaikat-malaikat pohon itu ikut nyimak. Malaikat yang ngurusin awan segala macam ikut nyimak. Itu sebabnya kalau antum punya majelis, jangan bangun bangunan dulu. Bangun zikir dan ilmunya dulu. Kalau zikirnya udah maju, ilmunya sudah istiqomah, berarti malaikatnya udah istiqomah. Di situ barulah bangunan fisiknya. Kita banyak melihat orang bangun fisik pesantren, ini mentang-mentang kaya nih, bangun pesantren. Dia kira kiai itu cukup dikasih sorban, dikasih, ini hari ini kan lagi rapi, bener nih. Biasanya kan pakai baju kemeja gitu ya. Ini lagi rapi, lagi seneng ngaji sama zuriat Nabi SAW yang ada di luar sana.
Jadi kalau ngaji, saya ingatnya beliau-beliau itu yang belum nih serban. Kurang mancung Pak, jadi nggak malu. Mereka, Masya Allah ya, malaikat-malaikat itu hobinya ngaji. Maka suatu majelis kalau sudah dibuat pengajian, itu malaikatnya rame. Sisi malaikat, sisi nur yang ada di kita akan tertarik untuk datang ke situ. Walaupun si ustadznya disebut al-bid'ah sama orang, nurnya jawab, enggak benar gitu. Nurnya yang bilang, ente itu kena hoax, datang aja ke sana gitu. Ya. Maka ikhwah fillah, di sini juga disebutkan tentang ada malaikat-malaikat yang nekat. Antum sering dengar Harut Marut? Ini kita mundurin sedikit ya isanya. Masih ingat Harut Marut? Jadi ketika malaikat yang tadi protes, ya Allah, kenapa engkau nanti menciptakan, menjadikan manusia yang perusak itu mengurus bumi? Apa kata Allah? Siapa yang ngomong? Suruh maju mereka. Ternyata itu Harut, satunya Marut. Ini satu versi. Lalu disuruh mereka turun. Kata Allah sebelum turun, seandainya kamu dipakaikan apa yang mereka pakai, diberikan syahwat apa yang mereka inginkan, kalian akan bermaksiat seperti manusia. Harut Marut penasaran, maka dia kemudian turun dan jadi orang sakti. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ya. Nanti silakan dilihat ya. Seingat saya berapa tuh? Ayat 100 ya. Ya. 102 ya. Dikasih kesaktian. Jadi kalau ada cerita-cerita orang Cina dulu di novel-novel atau apa dulu, dewa jadi manusia, ya dewa itu maksudnya malaikat. Maka dia sakti. Betul. Apa kata dia? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami diberikan kesaktian oleh Allah. Kami ajarkan kepadamu jangan kufur. Itu perkataan Harut Marut. Itu Harut Marut di sela-sela dia ngajar. Itu datang selalu ada perempuan cantik. Menawarkan dirinya tanpa akad. Mereka nggak mau. Besok dia bilang, ya udah kalau kamu nggak mau aku dengan cara tanpa akad. Jadi mereka minat sama perempuan itu, tapi perempuan ini nggak mau pakai akad. Ambil aja, langsung. Besok si perempuan bilang, maharnya kamu mau? Maharnya bunuh anak kecil. Kata si malaikat, no, tidak. Besok dia datang lagi, oke, kamu boleh menyentuh badanku, boleh nafsu kepadaku, satu syarat, minumlah ini. Ini namanya khamar. Fasyaribal khamra. Maka Harut dan Marut meminum khamar. Faghasya aqlu fasaqara. Dia mabuk, maka yang tadi disuruh itu dikerjain semua. Dia melakukan hal yang gak pantas, dia bunuh anak kecil, lalu dia sadar. Ketika sadar, apa kata Allah? Tuh, apa gue bilang? Tuh kan kalian gak tahan, baru beberapa hari dikasih nafsu, dikasih khamar, langsung lewat. Maka mereka kemudian disebutkan di sini, fakhtaru adzabad dunya, disuruh milih azab dunia atau akhirat, karena mereka sudah pernah lihat neraka, mereka memilih azab dunia, yang sekarang mereka masih disiksa. Nah, yang tahu tempatnya hanya orang-orang tertentu, ya. Ada orang yang tahu tempatnya, Pak, tapi bukan saya. Ya, kita nggak dikasih izin. Nah, di bagian akhir kemudian beliau menulis satu riwayat. Inna lillahi azza wa jalla malaikatan siwal hafazah. Allah punya malaikat lain, malaikat penjaga. Nah, ini hadis penutup. Yaktubuna ma saqata min waraqi syajar.
diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, ya. Mereka menulis apa yang jatuh dari pohon. Biasanya yang dari pohon jatuh apa? Daun, ranting, ya. Min warqis syajar berarti dedaunan. Fa idza asaba ahadukum arjatun bi ardi falatin falyunadi ainu ibadallahi yarhamkumullah. Apabila kamu tersesat di suatu tempat, GPS gak jalan karena sinyalnya habis, maka panggillah falyunadi, maka menyerulah, memanggillah, disebut nida. A'inu ibadallah yarhamkumullah. Wahai hamba-hamba Allah, baik malaikat ataupun jin yang soleh, a'inu, bantulah aku. Boleh nggak? Boleh nggak minta tolong sama teman? Anyone please, gimana? Help please gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya, a'inu ibadallah yarhamkumullah. Ini ada beberapa hukum akidah di sini yang perlu saya sampaikan, dan ini yang menjadi inti kajian malam ini. Karena banyak jamaah tanya, ada satu kelompok tarekat di Palembang sama Betawi di Banjar, mereka zikir salah satunya ya saman, manakib saman. Ada yang mendengar? Wahai Tuan Syekh Saman, wahai Tuan Syekh Saman. Apakah itu syirik? Oleh saudara kita Wahabiyah, saya masih sebut saudara loh ya, Salafi Wahabi, itu dianggap syirik. Karena dianggap menyeru, memohon kepada selain Allah. Ternyata ini terlalu suuzon. Kita cek. Adakah hadis yang membolehkan menyeru makhluk Allah? Bukan menyembah makhluk Allah, beda kan? Menyeru dengan menyembah itu beda. Menyembah ibadah dengan menyeru beda. Menyeru cuma memanggil. Saya masuk ke masjid lalu saya bilang, "Hei, manusia, tolong bantu," gitu. Itu syirik nggak? Benar? Oke. Kata Syekh Saman, kalau kalian pulang, jadi Syekh Saman itu tahun 1700-an di Madinah, beliau yang megang kunci Raudhah, kunci Masjid Nabi, dan kunci lebih tepatnya makbarah Nabi SAW. Apa kata beliau? Jika kalian mendapat satu masalah di laut, dulu kan bukan naik langit ya, pesawat, dulu pakai kapal laut. Kapalnya masih kapal layar, bukan kapal uap, bukan kapal mesin. Jika ombak besar atau badai besar, lalu kalian terancam, panggillah, ya Saman, serulah aku. Ternyata dalilnya ini. Dalilnya, nih, Syekh Saman itu salah satu wali Allah, wali kutub, disebut kutubul akwan, kutubnya alam. Di zaman itu, beliau mengajarkan itu berdasarkan hadis ini. Di sebelumnya kita sudah bacakan bahwa sebagian wali manusia lebih tinggi dari wali malaikat. Berdasarkan kaidah itu, pengikut Syekh Saman menganggap Syekh Saman lebih tinggi daripada wali malaikat. Maka yang mereka seru siapa? Syekh Saman. Nah, maka teman-teman, ini yang disebut nida. Ini juga yang dipakai dalam tawassul dan istighasah. Maka yang tadinya suudzon dengan istighasah, dengan tawassul, semoga ini menambah cakrawala bahwa tidak semua yang kita tidak tahu itu syirik. Ya, dulu saya mengira itu juga syirik, ternyata itu tidak syirik. Ternyata ada dalilnya. Jika manggil malaikat itu boleh, apalagi manggil para wali Allah. Baik, kita masuk azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.